Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini atau pada hari ini kita bisa melanjutkan materi. Kalau kemarin kita sudah belajar gelombang berjalan, kali ini kita akan belajar gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu punya nama lain ya. Nama lainnya ada beberapa, bisa disebut dengan gelombang diam, gelombang berdiri, dan gelombang tegak. Jadi nanti kalau di soal ada literasi yang berbeda, maksudnya kayak sebuah gelombang diam, itu berarti artinya dia soal tentang gelombang stasioner ya, kaliannya nggak usah bingung. Jadi gelombang stasioner itu banyak namanya, ada gelombang diam, gelombang berdiri, dan gelombang tegak. Nah, kalau pengertiannya apa gelombang stasioner? Kalau di awal Bu Uhti sudah ngasih kalian tugas untuk mencari tahu pengertian dari beberapa gelombang. Kira-kira gelombang stasioner itu apa? Kalau kemarin gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Kalau gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Nah, kenapa gelombang tersebut amplitudonya bisa berubah-ubah? Nah, ini penjelasannya. Gelombang stasioner terbentuk dari hasil interferensi atau perpaduan dua buah gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, akan tetapi arahnya berbeda, sehingga menghasilkan superposisi gelombang yang memiliki amplitudo berbeda-beda di titik yang sama. Kalau kemarin Bu Uhti mencontohkan gelombang berjalan sebagai gelombang pada tali yang ujungnya itu tidak ada penghalangnya ya, ujungnya itu nggak ada penghalangnya, sehingga ketika digetarkan naik turun di satu titik yang sama ya amplitudonya sama terus. Tapi untuk gelombang stasioner itu contohnya masih sama pada gelombang pada tali, tapi ujungnya itu ada penghalangnya. Jadi terdapat dua macam gelombang stasioner, yaitu gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Tapi sebelum itu ada pengertian atau ada besaran yang perlu kalian kenal, yaitu namanya perut dan simpul. Perut itu apa? Perut adalah titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum. Ini namanya perut. Sedangkan simpul adalah titik yang bergetar dengan amplitudo 0. Jadi kalau yang amplitudonya maksimum disebut perut, kalau amplitudonya 0 disebut simpul. Nah ini, gelombang stasioner itu dibagi menjadi dua, ada gelombang dengan ujung terikat dan gelombang dengan ujung bebas. Kita bahas satu persatu. Ini gambar ini atau tabel ini ada di LKS kalian. Kalau kalian pengen yang lebih jelas, kalian bisa lihat LKS kalian ya. Ini Bu Uhti zoom, kita bahas satu-satu. Pada ujung terikat dulu ya. Jadi Bu Uhti kan bilang gelombang stasioner itu contohnya adalah masih gelombang pada tali, tapi di ujungnya ada ini, di ujungnya ada penghalangnya. Penghalangnya itu ada dua macam, ujung terikat, jadi di sini diikat tali di dalam ujungnya tidak bisa bergetar bebas, dan yang ujungnya bebas kayak diberi cincin kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian bayangkan atau kalian praktekkan di rumah, misal ada tali sama ada tiang, kalian yang pertama ujungnya diikatkan di sini, terus kalian naik turun kan talinya di sini kayak gini. Ketika talinya ke sini, pas di ujung sini tali di ujung sini kan balik, kayak gitu. Jadi kan ada dua gelombang yang datang sama gelombang yang pantul. Nah akhirnya karena gelombang datang sama gelombang pantul bertemu menghasilkan perpaduan gelombang. Jadi harusnya misal si tali itu naik, tapi di sini dapatnya turun, jadinya gelombangnya datar kayak gitu, perpaduan. Lah kalau ujungnya bebas, ketika di sini yang datang yang putus-putus ya, ketika datang di sini, nah ini
ininya bebas kan dia ikut naik turun, jadi dari ujungnya pun ada gelombang, dari titik asalnya pun ada gelombang, sehingga berpadu, jadi terjadi superposisi. Kalau kemarin gelombang berjalan itu ujungnya nggak ada atau ujungnya itu tidak dihalangi, kalau ini tuh ujungnya dihalangi, ada penghalangnya, jadi sehingga terjadi dua gelombang, antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Nah dari sini otomatis persamaannya beda dari kemarin. Gelombang berjalan itu kan persamaan umumnya plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah kalau gelombang stasioner beda. Nah ini kalau ujung terikat, ini persamaan simpangannya YP sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Ingat-ingat ya, kalau ujung terikat yang punyanya Kx itu sin, yang punyanya omega itu cos. Beda sama yang ujung bebas. Yang ujung bebas, nah ini yang punyanya Kx yang cos, yang punyanya omega T yang sin. Jadi kebalik ini loh. Jadi untuk ujung terikat diingat-ingat persamaan simpangannya adalah YP sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Sedangkan pada ujung bebas YP sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Kenapa ada cos ada sin Bu? Tadi sih karena gelombangnya itu ada yang gelombang dari apa? Dari titik asal, dan ada gelombang yang dari pantul kayak gitu. Nah untuk amplitudonya, amplitudo ujung terikat itu adalah ini, amplitudonya tuh ini 2A sin Kx, sedangkan ini 2A cos Kx. Jadi amplitudo itu yang mengandung X, yang mengandung Kx. Nah ini kalau dari gambar ini, mana yang disebut simpul dan mana yang disebut perut? Nah ini, dari gelombang ini disebut simpul. Ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Simpul itu tadi apa? Titik dengan amplitudo 0. Titik yang bergetar dengan amplitudo 0. Nah ini simpul. Sedangkan ini perut. Ini perut 1, ini perut 1 yang atas bawah, perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Nah kayak gitu. Nah untuk menentukan letak perut dan simpulnya, caranya adalah seperti ini. Nah ini rumusnya. Ini rumusnya. Untuk jarak simpul dari ujung terikat sama dengan kelipatan genap dari 1/4 lambda. Jadi X perut sama dengan XP atau jarak. Oh ini XS ya, salah ya, ini salah ketik ya. Karena yang ditanyakan simpul. Ini X simpul sama dengan 2N dikali 1/4 lambda, dimana n-nya itu dimulai dari 0. Jadi kalian nggak boleh terkecoh. Misal soalnya tanya simpul kedua berarti n-nya berapa? Simpul pertama n-nya 0, simpul kedua n-nya 1. Paham ya sampai sini? Kalau simpul kedua, nah untuk ujung terikat ini rumusnya. X simpul sama dengan 2N plus 1 dikali 1/4 lambda. N-nya juga mulai dari 0. Jadi kalau yang ditanya di mana letak simpul ketiga? Simpul ketiga berarti N-nya berapa? Simpul ke-1 N-nya 0, simpul kedua N-nya 1, simpul ketiga N-nya 2. Gitu. Nah terus sekarang jarak perut. Nah ini kalau jarak perut untuk ujung terikat rumusnya ini. X perut sama dengan 2N plus 1 dikali 1/4 lambda. N-nya dimulai dari 0. Jadi
jangan terkecoh ya kalau tanyanya perut ke-5 berarti N-nya berapa? Perut ke-5 berarti N-nya 4 gitu. Nah ini untuk perut ujung terikat, ini ujung bebas ya, salah nih, ini juga ujung bebas. Untuk ujung bebas maka X perutnya sama dengan 2N dikali 1/4 lambda. N-nya mulai dari 0, jadi kalau yang ditanya perut ke 3, N-nya sama dengan 2 gitu. Nah ini keterangannya N sama dengan 0 adalah letak simpul atau perut pertama. Nah gitu. Jadi untuk gelombang stasioner pegangan kalian adalah tabel ini. Ini tabel ini udah kesimpulan dari semuanya. Cuman di tabel ini masih banyak yang salah ketik. Ini kan harusnya ujung bebas, tapi di sini ditulis terikat. Ini harusnya bebas-bebas. Terus di sini simpul berarti harusnya nulisnya XSN kayak gitu. Nanti kita latihan soal menggunakan Zoom seperti biasa. Nah cukup ya untuk gelombang stasioner. Silakan dicatat dan ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.